Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, saya Pink Angelita dengan NPM A1A024039 dari kelas 2B Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah keterampilan membaca dari Bapak Dr. Normanzah MPD. Sebelum itu, saya akan memulai video saya dengan pantun. Beli rambutan di pinggir jalan, rasanya manis menyegarkan hati. Saya Pinky Angelita mohon bantuannya, semoga IPK saya bagus tak perlu mengulang lagi. Lanjut saja, saya akan langsung menjawab mengenai pertanyaan yang ada di UTS kali ini. Soal UTS nomor 1, jelaskan hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Menurut Tarigan, membaca merupakan proses aktif yang melibatkan interaksi antara pembaca dan teks. Pembaca tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir, menafsirkan, menganalisis, dan menginterpretasi teks. Tujuan membaca itu sendiri meliputi memperoleh informasi, meningkatkan pengetahuan, menikmati sastra, dan kemampuan berpikir. Membaca melibatkan aspek berupa aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikologi, dan aspek sosiokultural. Untuk nomor 2, uraikan perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Menurut Purwantara dalam bukunya Seni Membaca Buku, membaca ekstensif adalah teknik membaca yang digunakan untuk mencari dan memperoleh informasi secara cepat dan luas. Sementara itu, membaca intensif merupakan teknik membaca yang dilakukan untuk memahami suatu teks secara mendalam dan kritis. Perbedaan utama di antaranya membaca intensif dan ekstensif. Membaca intensif itu memiliki tujuan untuk memahami teks secara mendalam dan kritis. Caranya dengan membaca secara perlahan dan cermat, menganalisis setiap kalimat dan paragraf, serta mencatat hal-hal penting. Jenis teks yang biasa dibaca adalah buku teks, artikel ilmiah, jurnal, dan bacaan yang membutuhkan pemahaman mendalam. Sedangkan membaca ekstensif, itu tujuannya adalah memperoleh informasi secara cepat dan luas. Dan cara membaca secara cepat dan selektif, fokus pada ide utama dan informasi penting. Jenis teks yang biasa dibaca adalah novel, koran, dan bacaan yang bertujuan untuk mencari informasi umum. Baiklah, untuk soal nomor 3 adalah jelaskan hakikat dan manfaat skemata dalam membaca sebagai pembaca, guru, dan siswa. Terlebih dahulu kita harus tahu bahwa hakikat skemata menurut Piaget adalah struktur kognitif yang berisi pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan seseorang tentang suatu topik. Manfaat skemata dalam membaca bagi pembaca itu mempermudah pemahaman teks dan membangun koneksi dengan pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan untuk guru, itu membantu untuk siswa memahami teks dengan mengaktifkan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Untuk siswa sendiri, itu untuk meningkatkan pemahaman dan mengingat materi pelajaran dengan lebih mudah. Untuk soal nomor 4 adalah jelaskan hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Membaca pemahaman itu adalah proses memahami makna teks dan menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Ada beberapa tingkatan membaca pemahaman. Yang pertama adalah membaca literal, memahami informasi yang secara eksplisit tertera dalam teks. Yang kedua, membaca interasial, menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks. Membaca evaluatif, menilai kebenaran dan validasi informasi dalam teks. Membaca kreatif, menghubungkan teks dengan pengalaman pribadi dan imajinasi. Baiklah, untuk soal nomor 5, jelaskan hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah membaca kritis pada berbagai teks. Menurut Tarigan, membaca kritis adalah membaca dengan berpikir kritis dan menganalisis teks secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memahami maksud penulis, menilai argumen dan penyajian, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Teknik membaca kritis meliputi yang pertama bertanya, mengajukan pertanyaan tentang teks, yang kedua menarik kesimpulan, membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang disajikan, yang ketiga menghubungkan, mencari hubungan informasi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, yang keempat melakukan evaluasi, menilai kekuatan dan kelemahan teks,
Untuk langkah-langkahnya itu sendiri, yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan, yang kedua menentukan tujuan membaca, yang ketiga membaca teks secara teliti, yang keempat membaca informasi penting, dan yang terakhir adalah menilai dan mengevaluasi teks. Membaca kritis membantu pembaca memahami teks secara mendalam dan kritis. Untuk nomor selanjutnya adalah nomor 6, uraikan perbedaan model membaca bottom up, top down, dan interaktif. Yang pertama adalah bottom up, membaca dari huruf ke makna keseluruhan, fokus pada pengolahan informasi dari bagian terkecil. Yang kedua adalah top down, membaca menggunakan pengetahuan awal untuk memprediksi makna. Kemudian fokus pada pengetahuan pembaca. Sedangkan interaktif itu adalah menggabungkan bottom out dan top down. Fokus pada penggunaan bersama, pengetahuan awal dan informasi dari teks. Model interaktif dianggap paling realistis karena mencerminkan proses membaca yang sebenarnya. Baiklah, nomor selanjutnya adalah nomor 7, jelaskan sintak atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ3R. Metode SQ3R adalah singkatan dari Survey, Question, Read, Recall, and Review. Metode ini diciptakan oleh Robinson pada tahun 1946. Langkah-langkahnya yang pertama adalah survei atau tinjau. Meninjau keseluruhan teks dengan cepat untuk mendapatkan gambaran umum. Lihat judul, subjudul, gambar, dan ringkasan. Yang kedua adalah question atau bertanya, mengajukan pertanyaan tentang teks yang ingin dipelajari. Pertanyaan ini membantu fokus dan mendorong pemahaman. Yang ketiga adalah read atau membaca teks secara aktif dengan mencari jawaban atas pertanyaan yang dibuat sebelumnya. Dan yang keempat adalah recall atau mengingat kembali informasi yang telah dibaca tanpa melihat teks. Ini membantu menguji pemahaman dan mengidentifikasi bagian yang perlu diulang. Dan yang terakhir adalah review, meninjau kembali teks secara keseluruhan dan mengulas informasi penting yang telah dipelajari. Untuk nomor selanjutnya adalah nomor terakhir, nomor 8. Menurut Anda, mana yang lebih unggul penggunaan metode membaca? Berikan alasan mengapa lebih unggul dibanding dengan metode membaca lainnya. Menurut saya, metode SQ3R atau Survey, Question, Read, Recall, Review yang dikembangkan oleh Robinson merupakan metode membaca paling unggul bagi mahasiswa. Kenapa begitu? Karena keunggulannya itu terletak pada struktur yang sistematis dan mudah diadaptasi. Ini mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya dan mencari jawaban selama proses membaca, sehingga meningkatkan pemahaman. Langkah recall dan review yang menekankan pengulangan dan peninjauan informasi memastikan retensi memori jangka panjang. Sangat penting untuk belajar dan ujian. Meskipun metode lain seperti DRTA, Quantum Reading, dan Mindmap memiliki kelebihan, SQ3R menawarkan keseimbangan yang optimal antara fokus, pemahaman, dan retensi informasi, membuatnya lebih efektif untuk berbagai jenis teks akademik. Nah, baiklah, mungkin itu tadi adalah jawaban dari soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Pak Norman kepada saya. Saya Pinky Angelita, maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.